Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Baik, hari ini kita akan mengevaluasi apa yang menjadi jawaban kita ketika UTS kemarin. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan jawabannya di UTS kemarin? Coba silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Putri. Baik, kemarin di UTS soal pertama Putri menjawab tentang problema, hadis dan kontemporer. Ya. Nah, dapat saya jelaskan bahwa problema itu adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga terjadilah problema. Selanjutnya hadis, seperti yang telah kita ketahui bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrir dan tetapan. Nah, kontemporer itu kalau di KBBI kita lihat artinya adalah semasa, pada masa itu, dewasa ini. Jadi kontemporer itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Jadi problema hadis kontemporer artinya kita akan membahas pemikiran kita mengenai hadis tersebut untuk menyelesaikan masalah di masa kontemporer. Baik, kita mulai perkuliahan kita dengan membahas tentang biografi dari Mustafa Asy-Syibai. Beliau adalah salah seorang tokoh kontemporer yang kalau kita lihat dari pemikirannya hampir-hampir mirip dengan Mustafa Azami yang kalau kita sudah belajar di pertemuan yang lalu. Mustafa Asy-Syibai ini adalah orang Syria yang lahir pada tahun 1915 Masehi. Artinya kalau kita lihat dari penanggalan, ini adalah salah satu tokoh kontemporer yang berasal dari Syria. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan dari Mustafa Asy-Syibai ini, dia adalah hidup dalam penjajahan karena kehidupan yang sulit dan keras, sehingga ini politik sikap untuk berjuangnya itu merebut kemerdekaan itu sangat ada di dalam diri Mustafa Asy-Syibai ini. Sehingga kalau kita lihat dia pernah dijebloskan ke penjara oleh pihak Prancis. Jadi dia bukan hanya 1-2 kali, tapi sering keluar masuk penjara. Maka kalau kita lihat di sini penuhnya ia menggerakkan Ikhwanul Muslimin. Kalau saudara pernah baca Ikhwanul Muslimin ini juga salah satu gerakan yang dibangun oleh Rashid Ridho dan kawan-kawan di daerah mana? Daerah Mesir, yang merupakan gerakan tajdid di dalam Islam. Mustafa Asy-Syibai. Jadi kalau sunnah menurut Mustafa Asy-Syibai ini tidak terlalu jauh beda dengan ahli hadis. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Siapa yang tahu apa maksud dari sunnah itu? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Coba. Ya, silakan. Sunnah itu sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan ataupun sifat dari Nabi SAW. Oke. Jadi Mustafa Asy-Syibai itu mengartikan sunnah hampir-hampir sama dengan ulama-ulama usul hadis. Tapi tentu yang menjadi pembeda sebetulnya adalah pemikirannya tentang pemalsuan hadis ini. Rasul itu kan hidup bersama sahabat. Dia dianggap Rasul di umur berapa? Setelah dia diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur 40. Meninggal umur 63. Artinya hadis itu berkembang selama 23 tahun. Jadi selama itu memang Rasul bersama sahabat menuliskan ucapan perbuatan beliau itu dalam mushaf lembaran itu sulit untuk dilakukan. Jadi 23 tahun lamanya itu tidak mungkin itu dilakukan oleh sahabat untuk mencatat seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Memang sulit, tapi
kalau kita lihat bukti fisiknya memang ada Nabi bersurat, kemudian Nabi juga menyuruh orang untuk menuliskan kepada Abu Sah ketika Fathul Makkah, uktubu li Abi Sah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang Arab itu menyandarkan hafalan mereka kepada ingatan. Jadi tradisi transfer ilmu di Arab ketika itu adalah tradisi lisan dengan hafalan. Jadi ketika seorang sahabat misalnya Abu Bakar mendengarkan hadis dari Rasul, dia menyampaikan langsung kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in yang di bawahnya. Nah itu. Jadi tradisi itu. Nah, meskipun ketika itu sahabat menghafalkan Al-Quran yang 30 juz itu, tetapi para sahabat sebagai orang yang dobit juga menghafal hadis-hadis atau sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Nah itu diingat oleh para sahabat. Yang ketiga, adanya kekhawatiran tercampurnya Al-Quran dengan hadis yang sangat banyak maknanya. Karena hadis itu adalah bayan dari Al-Quran. Hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Nah ini 3 konsep dasar dari pemikiran si Mustafa As-Sibai ini. Kemudian kalau kita lihat apakah ada atau tidak penulisan hadis di zaman Rasulullah. Nah ini yang kita lihat. Rasulullah pernah menulis surat dan mengirimnya kepada raja-raja di Jazirah Arab. Jadi ini seruan dari Rasulullah agar raja-raja di seputaran Arab itu masuk Islam. Jadi dakwah itu masuk melalui surat-surat yang dituliskan oleh Nabi. Nah, meskipun kalau kita lihat Nabi itu adalah siapa? Nabi itu ummi ya. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia menyuruh sahabatnya untuk menulis surat kepada raja-raja di Jazirah Arab. Jadi secara umum ketika itu hadis memang dilarang oleh Rasul, tetapi secara khusus ada sahabat-sahabat yang memang dibolehkan oleh Rasul untuk menuliskan hadis. Nah ini bukti-bukti yang yang masih ada. Kemudian Rasulullah menulis surat kepada petugas yang berisi ketentuan-ketentuan zakat unta dan domba. Nah ini kan hal-hal atau informasi-informasi yang mengatakan bahwasanya hadis itu tetap otentik berasal dari Rasul. Dan ini memang yang dikhawatirkan oleh para orientalis itu. Nah, dia menguatkan lagi bahwasanya tidak ada celah kritik bagi para sahabat. Ya kita sudah bahas beberapa kali memang persoalan sahabat ini secara manusia kalau orientalis berpendapat misalnya seperti Goldziher, ya, Joseph Sack, ya, yang mengatakan bahwasanya sahabat itu tidak mungkin orang yang adil. Ya. Nah, misalnya Goldziher mengatakan mustahil sahabat itu adil. Kenapa mustahil sahabat itu adil? Karena manusia itu sifatnya salah dan khilaf. Tetapi jawaban lain dari As-Sibai, tidak mungkin orang yang termasuk periode awal masuk Islam itu akan berbohong atas nama Nabi, Sudah belajar takrib hadis belum ya? Semester ini kan? Ya. Misalnya kan ini dari Rasulullah kan? Rasulullah. Nah, kemudian turun ke siapa misalnya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, yang di bagian ini, di bagian sahabat ini, nah ini tidak ada perlu dikritik. Jadi yang akan dikritik di dalam apa? Di dalam takrib itu Rasulullah Abdullah bin Umar tidak perlu dikritik. Nah itu menurut As-Sibai. Tetapi kalau hari ini ya Abdullah bin Umar pun perlu dikritik. Ya kalau ini dikritiknya, bagaimana hadis itu? Ini yang menjadi kekhawatiran dari Mustafa As-Sibai. Kalau seandainya sahabat ini yang menerima informasi langsung dari Rasul kita kritik, lalu siapa yang kita percaya? Ketika orang Islam semuanya umat Islam mengamalkan hadis, tentu inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang orientalis atau musuh-musuh Islam itu sendiri. Pengetahuan tentang jarah wa ta'dil itu harus dilakukan dengan secara objektif, tidak ada kepentingan politik di sana. Sepanjang pembahasan kita tadi, ada yang ingin bertanya? Coba silakan tunjuk tangan. Nah, silakan Fozol. Jadi Pak, tentang Mustafa As-Sibai tadi ini kan seorang ulama yang sangat ketat terhadap pengumpulan atau pemilihan hadis dari tingkatan-tingkatannya. Jadi tentang Mustafa As-Sibai ini apakah banyak Pak yang
menjadi penghalang dia untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran dari itu sendiri. Karena kan yang kita ketahui bahwasanya dia tuh menjadi seorang pendakwah itu kan di umur yang muda sampai umur 52 tahun selesai berdakwah. Baik, terima kasih Fauzan. Yang pertama memang kalau kita bicara tantangan dari Mustafa Asibai itu tantangannya bukan hanya dari dalam, di luar juga. Jadi tantangan dari Mustafa Asibai itu yang pertama tantangan dari dalam, internal umat Islam itu sendiri. Karena dengan gerakan tajdid pemikirannya Ikhwanul Muslimin, tentu orang akan menyangka bahwasanya dia melakukan pembaharuan terhadap Islam untuk menyesatkan umat Islam, tetapi dia membuktikan dengan karyanya bahwasanya sunnah itu atau hadis itu makannya itu, tempatnya itu sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Kalau tidak ada hadis tentu tidak mungkin umat Islam tahu cara beribadah. Ya. Tidak ada hadis tidak mungkin mampu umat Islam untuk menjelaskan Al-Quran atau syariat-syariat itu sendiri. Itu faktor yang pertama dari internal. Yang kedua faktor eksternal. Nah, kita melihat ya kalau di dalam biografi beliau masuk penjara karena dia lahir di daerah yang dijajah oleh Prancis ketika itu, Sedia. Nah, jadi dia keluar masuk penjara akibat dari pergerakan-pergerakannya. Jadi memang bukan tanpa tantangan apa yang dilakukan oleh Mustafa Asibai ini. Jadi kalau kita mencoba untuk menjadi orang baik ya, inti dari pertanyaan Fauzan ya tentu ada halangannya. Jadi orang jahat saja kan ada halangannya kan. Untuk jadi orang jahat saja susah ya kan, apalagi jadi orang baik. Tapi kita upayakan meneladani apa yang dilakukan oleh Mustafa Asibai. Minggu depan kita akan bahas lagi yang berbeda dari Mustafa Asibai. Kita menyimpulkan perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah Mustafa Asibai itu adalah seorang ulama hadis modern yang sangat gigih dalam menjaga kemudian hadis Nabi dari serangan para penentangnya. Kita buktikan tadi dengan bagaimana gigihnya Mustafa Asibai di samping pemikiran umat Islam yang nyeleneh, dia mampu hadir untuk menyejukkan bagi umat Islam bahwasanya hadis itu benar-benar dari Rasulullah SAW. Kemudian pemikiran-pemikirannya itu menjelaskan ada 3 konsep dasar yang dijelaskan oleh Mustafa Asibai itu menenangkan kita bahwasanya hadis itu memang dijaga betul oleh para sahabat, sehingga ruang-ruang untuk kritik terhadap sahabat itu ditutup oleh Mustafa Asibai. Tidak boleh kita mengkritik sahabat karena semua ulama sudah sepakat bahwasanya kullu sahabat adalah adil, semuanya adalah orang yang adil. Artinya kita berbahagia juga dengan para ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam yang masih menjaga kemurnian agama kita ini. Jadi problema hadis kontemporer itu masih kita rasakan sampai hari ini, masih kita rasakan banyak sekali masalah-masalahnya. Banyak orang yang tidak percaya dengan hadis, banyak orang yang anti dengan hadis, bahkan ada golongan yang disebut dengan ingkar sunnah, menolak sunnah. Ada yang menolak untuk melakukan sunnah, ada orang yang menolak sunnah secara keseluruhan, hanya berpatokan kepada Al-Quran saja, karena Al-Quran itu dianggap adalah sebuah kalam atau perkataan Allah yang sangat sempurna. Ya, memang kita akui sebagai umat Islam Al-Quran adalah sesuatu hal yang sempurna, tetapi hadis Nabi Muhammad lahir diutus oleh Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran ini. Nah, itu yang menjadi pokok dari kajian kita problema hadis kontemporer. Jadi salah satunya adalah pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hadis atau pihak-pihak ingkar sunnah. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, kita absen dulu, silakan absen online saja di kampus kita. Baik, Pak. Oke. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.